Pimpin kami dari awal sampai akhir. Berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai kids, senang sekali kakak bisa bertemu dengan kalian. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi ya. Pelajaran firman Tuhan hari ini akan kakak mulai dengan membacakan beberapa kejadian yang berbeda-beda. Kakak pengen kids coba dengarkan baik-baik, lalu kalian tebak. Ini kejadian beneran terjadi atau tidak ya? Yuk kita coba ya. Yang pertama, ada orang yang berenang sejauh 235 km di lautan. Coba kita tebak, ini benar atau tidak ya? Nah, ini adalah kejadian yang benar. Nanti kakak kasih lihat fotonya di sini ya. Yang kedua, seorang gorila dapat melukis gambar. Benar atau salah ya? Coba kids tebak. Nah, ini juga benar kids. Ada ya seekor gorila yang bisa melukis dengan sangat baik. Fakta yang ketiga, kita cek ya. Seorang pria mampu membawa mobil yang beratnya 450 kg. Nah, coba kids tebak, benar atau tidak ya? Nah, yang ini juga benar kids. Pernah ada ya orang yang mampu membawa mobil yang beratnya sampai 450 kg. Berikutnya ya. Seorang pria bermain golf di bulan. Wah, benar gak ya? Coba kids pikirkan. Main golf di bulan ya, kalau di bumi sih pasti bisa. Menurut kids, benar atau tidak ya? Nah, ini juga betul kids. Yang terakhir, saus tomat pernah digunakan sebagai obat. Coba kids pikirkan, benar atau tidak ya? Benar lagi kids ya. Jadi ternyata kids, kejadian-kejadian yang tadi kakak sebutkan semuanya benar. Meskipun kita belum pernah melihat semua hal ini dengan mata kita sendiri, tetapi ada orang-orang yang telah menceritakannya. Sama nih kids dengan cerita-cerita di dalam Alkitab. Alkitab menceritakan kepada kita beberapa hal yang sangat menakjubkan tentang Yesus yang belum pernah kita lihat sendiri. Tetapi orang-orang yang ada di sana menuliskan apa yang terjadi dan kita dapat mengetahuinya dari mereka. Alkitab dapat kita percaya. Untuk dapat kalian mengerti bagian firman Tuhan kali ini, kakak juga sudah siapkan video pembelajarannya. Yuk kita tonton bersama-sama. Murid-murid Yesus merasa khawatir. Yesus telah bersama-sama dengan mereka, membasuh kaki mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa salah satu dari mereka, yaitu Yudas, akan mengkhianatinya. Dia mengatakan bahwa Petrus juga akan menyangkal dia. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan pergi dan mereka tidak bisa ikut dengannya. Waktu telah tiba bagi Yesus untuk menyelesaikan apa yang telah ia lakukan di bumi. Yesus akan mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kemudian dia akan kembali ke surga. Murid-murid Yesus merasa bingung, sehingga Yesus menghibur mereka dan mengajarkan beberapa kebenaran yang sangat penting. Janganlah hatimu gelisah, kata Yesus. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Yesus akan pergi, tetapi itu demi kebaikan mereka. Yesus berkata bahwa rumah Allah memiliki banyak tempat dan dia akan pergi untuk menyiapkan tempat bagi para pengikutnya. Kalau begitu, kata Yesus, aku akan datang kembali supaya kamu dapat ikut denganku. Murid-murid Yesus tidak mengerti. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga akan mengenal Bapakku. Kamu mengenal Bapa karena kamu mengenal aku. Filipus berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Hanya itu yang kami perlukan. Mengapa kamu berkata demikian? Yesus bertanya. Engkau telah melihat aku, maka engkau telah melihat Bapa. Tidakkah kamu percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Yesus berkata bahwa perkataannya berasal dari Allah Bapa. Percayalah kepada perkataanku, kata Yesus. Percayalah karena mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan. Mukjizat-mukjizat Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dia telah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan menenangkan badai. Semua hal yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Yesus melakukan hal-hal ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Yesus akan pergi, tapi ia menyajikan murid-muridnya penolong yang lain. Roh Kudus akan bersama denganmu, kata Yesus. Ia akan mengingatkanmu akan semua yang kuajarkan.
Allah memperkenalkan dirinya sebagai 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa mengutus Anak untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia memberikan Roh Kudus untuk menghibur kita, menunjukkan dosa-dosa kita, dan membimbing kita untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Kids, bagian firman Tuhan dalam video tadi diambil dari Injil Yohanes 14. Kids, Allah Bapa mengutus Yesus ke bumi untuk mati bagi dosa-dosa manusia. Dosanya kids, dosanya kakak, dosa semua orang. Dalam kisah kita sudah hampir tiba waktunya bagi Yesus untuk mati di kayu salib. Tetapi Yesus ingin murid-muridnya tidak takut ataupun sedih. Yesus berkata bahwa dia akan pergi. Mengapa ya Yesus pergi demi kebaikan mereka? Betul kids, Yesus akan menyiapkan tempat bagi mereka dan kemudian membawa mereka ke tempat itu lagi ketika ia kembali. Yesus mencoba membantu murid-muridnya untuk memahami bagaimana mereka dapat bersama-sama dengan Allah. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebagai salah satu jalan kepada Allah Bapa? Betul, Yesus berkata bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya jalan kepada Bapa adalah percaya kepada Yesus. Satu-satunya jalan untuk diampuni dosa dan memiliki hidup yang kekal adalah dengan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus mengatakan kepada muridnya bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus berkata bahwa jika mereka telah melihat Dia, mereka telah melihat Bapa. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa orang-orang dapat mengetahui bahwa Dia benar-benar Allah? Yesus berkata bahwa kita dapat percaya kepada Dia adalah Allah karena kita dapat mempercayai perkataannya dan mengingat semua mukjizat yang telah Dia lakukan selama Dia hidup di bumi. Hanya Tuhan yang dapat menenangkan badai. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan orang sakit. Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan orang dari kematian. Dan hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan menyiapkan tempat bagi kita untuk bersama-sama dengan Dia selamanya. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya terus percaya kepadanya, bahkan nanti setelah Dia pergi ke surga. Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka telah melihat Dia, mereka juga telah melihat Allah Bapa. Yesus berkata bahwa baik perkataan maupun mukjizatnya membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Kita juga dapat memilih untuk mempercayai perkataan dan mukjizat Yesus. Yesus benar-benar menyembuhkan orang, meredakan badai, berjalan di atas air, membangkitkan orang dari kematian, dan masih banyak lagi. Sebagai anak Allah, Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dan hanya ketika kita percaya kepadanya, kita diselamatkan. Kids, Allah memperkenalkan dirinya selalu sebagai 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa mengutus Anak untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia juga memberikan Roh Kudus untuk menghibur kita, menunjukkan dosa-dosa kita, dan membimbing kita untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Wah, hebat banget ya dan luar biasanya Allah kita. Yuk kids, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami hari ini juga boleh belajar bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau datang ke dunia menebus dosa kami. Engkau bangkit dan juga Engkau naik ke surga dan juga mengutus Roh Kudus untuk membimbing setiap kami. Tuhan, kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang taat, boleh terus mengingat bahwa Tuhan sudah menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.